Oke, selamat siang. Terima kasih kalian sudah bergabung di sini, sudah menyempatkan waktunya di pertemuan kita kedua ya ini ya. Terima kasih semua anggota. Ya, di sini tentunya kita masih membahas dengan tema yang kemarin tentang keterampilan dalam berkomunikasi ya. Oke, Mbak Bilki semangat sekali. Keterampilan dalam berkomunikasi. Masih ingat toh untuk tujuannya kemarin? Sudah lupa, Ya. pasti lupa karena kan banyak juga ya kegiatannya. Jadi untuk keterampilan berkomunikasi ini tujuannya kita agar lebih mudah untuk berkomunikasi dan tidak gugup kalau waktu presentasi dan lebih bisa mengekspresikan apa yang diinginkan kita ya, diinginkan oleh diri kita. Nah tentunya di tahap sekarang kita menuju ke tahap pembahasan permasalahan. Jadi setiap anggota nanti bisa untuk meringkas apa yang dialami ya. Setelah itu nanti kita sepakati permasalahan siapa dulu yang akan dibahas. Oke. Oke, sudah siap ya? Siap. Oke, yang mau dibahas siapa dulu nih? Mana? Kali saja ya. Boleh sih Bu, ini aku itu lebih ke kalau buat apa ya, mulai obrolan ke orang yang baru itu susah sih Bu. Kayak nggak tahu itu harus memulainya itu dari mana, nanti takutnya itu salah kayak gitu. Oke. Susah untuk memulai obrolan pada orang baru. Iya, betul. Salah. Oke. Terus lalu untuk permasalahannya Mbak Bilkis? Sebenarnya sama kayak Mbak Karmen, cuman karena saya kan juga ada pengalaman buruknya, makanya saya kayak bukan trauma masih kayak udah gak mau lagi gitu, trust isu sama yang orang baru tadi, takutnya responnya yang gak enak sama kita atau gimana gitu. Oke, jadi itu yang membuat Mbak Bilkis tertarik juga untuk datang di ini ya, konseling kelompok kita ini ya. Iya itu. Oke, lalu untuk Mas Kelvin? Saya itu punya ketakutan kalau mengungkapin apa yang saya rasain gitu. Misalnya saya punya teman cewek, terus saya pengen ngomong kalau saya tuh cemburu kalau dia dekat sama orang iya. itu nggak bisa saya ungkapin, kayak berat gitu. Oke, Nggak bisa berat. jujur kayak Oke. misalnya kayak gitu. Atau enggak kayak ada teman nih, misal teman saya ini yang kayak apa sikapnya salah nih menurut saya, nah buat saya tegur tuh nggak bisa gitu, kayak nggak enak gitu. Jadi Mas Kelvin memilih untuk diam, ya diam. Oke. Untuk selanjutnya ke Mbak Dia? Kalau saya sih pernah ini ya Bu ya, gara-gara pernah ngajak ngobrol orang baru terus itu nggak digubris, malah orang itu ngobrol sama orang lain. Jadi ya Oke. oke nggak mau lagi ngomong kayak mulai dulu nggak mau lagi kayak malu gitu. Oke, dari situ menimbulkan malunya tadi terus akhirnya menarik diri untuk enggak usah memulai gitu ya. Iya. Oke, baik. Untuk semuanya udah dijelaskan ya oleh kelompok bahwasanya permasalahan yang kalian alami tentunya sesuai dengan tema kita kali ini, dan saya ingin menyepakati juga nih oleh kelompok permasalahan siapa dulu yang mau dibahas. Kalau menurut saya sih ke Mbak Bilkis sih Bu, soalnya Mbak Bilkis tadi itu mengatakan ada trust issue, mungkin itu kayak lebih urgent gitu menurut saya. Oke. Lalu untuk Mbak Bilkis sendiri gimana? Kalau untuk saya itu Mas Kelvin, Kenapa? karena kan tadi juga dia pengen menegur teman dan perbuatan temannya itu salah Bu, cuman Mas Kelvin itu tidak mau karena ya sungkan kan, karena dia Iya. sendiri jadi gak apa ya, kayak pasti juga udah terlalu deket ini nggak bisa, nggak enak bilang itu gimana terus gitu. Oke, kalau dari Mas Kelvin sendiri? Saya setuju sama Mbak Karin. Setuju kalau yang dibahas itu punya Mbak Bilkis. Soalnya selain karena urgent, saya rasa apa ya, masalah Mbak Bilkis ini udah mewakili masalah kita bertiga gitu. Oke, jadi berarti masalah dasarnya terus mewakili ya. Oke. Lalu untuk Mbak Dia sendiri? Kalau saya sih ini ya Mas Kevin ya, karena kan dia tuh karena suka ya suka ngomongnya sama walaupun orang dekat itu dia tuh nggak berani ngomong gitu. Jadi kan nggak enak kita kalau nggak ngutarain apa yang kita pengen ngomong gitu. Oke. Jadi ada dua pilihan yang sama-sama ingin dibahas nih ya.
Jadi saya ingin tanya dulu kepada yang memilih Mas Kelvin ini tadi ya. Menurutnya Mbak Karin, untuk anggota yang memilih permasalahannya Mas Kelvin ini tadi, apakah lebih urgent atau Mbak Karin juga ingin nih membahasnya atau gimana, atau masih tetap ingin membahas Mbak Bilkis? Kalau menurut saya sih Bu lebih urgentan Mbak Bilkis ya, soalnya sampai ada trash issue gitu, itu kan penting banget untuk ditangani segera, supaya kan nanti kalau trash issue ini nggak ditangani segera kan itu nanti kayak nggak bisa bersosialisasi lebih lanjut gitu loh. Tapi kalau Mas Kelvin ini kan sudah bisa bersosialisasi, cuma mungkin nggak bisa negurnya aja, nggak enak buat negurnya aja. Kan emang semua orang itu kadang kalau ditegur itu agak kayak gimana gitu ya. Gitu sih Bu, menurut saya. Oke, kalau dari Mbak Bilkis sendiri terkait permasalahannya Mas Kelvin sama permasalahan Mbak Bilkis sendiri nih, mau yang dibahas siapa dulu yang lebih urgent? Kenapa kok Mbak Bilkis memilih permasalahannya Mas Kelvin? Oke, ya kan tadi kan saya juga bilang trust issue ya Mbak. Sebenarnya tuh saya trust issue-nya tuh kayak ngobrol duluan, bukan karena saya nggak mau kenal orang baru ya, cuman nggak mau ngobrol, memulainya itu loh kan. Emang memulai kan susah ya Bu, kayak nggak bicara topik dan segala macem, dan sama sih kayak permasalahan Mbak Dia sebelumnya kan nggak digubris. Nah itu kan saya juga akhirnya ya nggak mau memulai ya kan. Tapi kalau ada orang yang ngomong duluan ke saya tanggapi dengan baik gitu. Nah kenapa saya memilih Mas Kelvin, karena kayak apa ya, orang terdekat ini loh, kenapa nggak bisa ngomong kan, ada something kan Bu, kenapa nggak bisa ngomong, apalagi ini cemburu dengan teman cewek terdekatnya, karena nggak bisa ngomong. Itu kan pasti juga butuh keterampilan komunikasi yang baik dan tanpa menyakiti teman terdekat kita gitu. Itu penting banget sih itu juga. Oke. Dari Mbak Bilkis saya juga dapat memahami ya, kan tentunya permasalahan dari semua anggota ini penting, tapi kita bahas yang lebih unik dan lebih seru ya. Iya, betul. Oke, dari Mbak Dia. Kalau saya sih setuju sama pendapatnya Mbak Bilkis ya, tapi buat yang Mas Kelvin ini, karena kalau kita iya-iyain terus dan mendem terus, nanti kita lama-lama jadi people pleaser ya. Kalau people pleaser kan sekarang kayak lagi nggak enak aja gitu, kayak apa-apa harus nurutin orang, oh iya aja tapi nggak mau ngomong gitu. Iya. Nanti menimbulkan sakit ke dirinya sendiri ibaratnya ya. Oke. Kalau dari Mas Kelvin sendiri, Setelah saya dengar alasan dari teman-teman, kayaknya masalah saya aja. Oke, tapi ini nggak kepaksa kan ya? Enggak, Ya. saya merasa urgent. Oke, nggak ngerasa urgent, ingin segera dapat solusi juga dari teman-teman ya. Oke. Oke, baik, kalau begitu kita sepakati ya untuk membahas permasalahan kali ini. Kita bahas untuk permasalahannya Mas Kelvin. Nanti kalau ada tambahan dari semua anggota bisa banget untuk menambahkan. Kalau dirasa permasalahan anggota yang sama, langsung sampaikan aja ya. Oke, jadi kita bisa sharing-sharing di sini juga ya. Oke, kita bahas lebih lanjut dari permasalahannya Mas Kelvin ya. Saya ingin tahu nih Mas Kelvin, awal mulanya ini bagaimana sih? Awal mulanya ya, saya ngerasa itu kalau misalnya nih ya, saya punya teman atau orang dekat nih yang ngelakuin sesuatu yang bikin saya nggak nyaman gitu. Nah, saya itu buat negur mereka itu kayak nggak enak gitu, sungkan gitu. Takutnya mereka dengan teguran yang saya kasih, mereka malah sakit hati gitu. Takutnya kayak gitu. Ataukah dengan teguran yang saya kasih bisa kayak memperburuk keadaan gitu. Nah makanya saya lebih memilih buat diam gitu. Oke, jadi permasalahan Mas Kelvin lebih memilih buat diam daripada mengutarakan ini tadi ya. Ya. Dari yang diceritakan Mas Kelvin, saya ingin tahu apakah anggota juga pernah mengalaminya seperti ini? Iya sih Bu, pernah, tapi untuk respon dari yang ditegur tadi itu baik, jadi kayak nggak ada ini sih. Jadi bisa menghadapi Iya, ya. Oke, betul. untuk anggota yang lain, Mbak Bilkis mungkin pernah? Belum pernah sih Bu. Oke, untuk Mbak Dia? Kalau saya sama kayak Mbak kan sih bro, responnya baik, jadi saya nggak pernah masalah ya Mas Kelvin. Oke, untuk Mas Kelvin ini kan tadi kan tidak menegur ya, lebih memilih tidak menegur. Nah, lebih memilihnya dia.
Oke, jadi kalau kejadian yang dialami Mas Kelvin ini, saya ingin tanya, ini dari lama kah atau masih dekat aja baru-baru ini? Sebenarnya udah sering terjadi dari lama, cuman mungkin lawan bicara saya yang berbeda itu. Nah, akhir-akhir ini lawan bicara yang temen yang ingin saya tidur ini termasuk orang yang cukup dekat gitu. Nah, tapi karena satu dan lain hal yang buat saya itu memilih buat diem aja gitu, makanya akhir-akhir ini saya ngerasa kayaknya harus diselesaikan gitu, harus dikomunikasikan gitu. Ini berarti udah cukup lama kah? Ya udah cukup lama, tapi kan yang sebelum-sebelumnya biasa aja gitu. Cuman akhir-akhir ini mungkin sekitar 2 bulanan ini, enggak sih, setahunan ini kayaknya. Oh, udah cukup lama berarti ya Mas Kelvin ya? Ya, setahunan ini. Dan itu Mas Kelvin cuma mau mendam aja tanpa berbicara. Iya, benar. Oke, jadi saya ingin tanya juga, kan Mas Kelvin kan datang ke sini kan tentunya ada tujuan. Nah, setelah Mas Kelvin cerita ini, tujuannya itu mau dirubah seperti apa sih? Sebenarnya saya bisa berani gitu buat mengungkapin apa yang saya rasain itu. Tapi gimana ya? Sebenarnya saya bisa berani dan bisa juga nerima gitu apapun yang terjadi gitu. Entah dia ini tersinggung atau gimana ke depannya. Intinya saya bisa ungkapin aja dulu. Oke, jadi saya juga mengerti perasaan Mas Kelvin ya, apalagi kan teman dekat dan cukup lama dan tiba-tiba 1 tahunan ini kok tingkahnya seperti itu, tapi Mas Kelvin ingin bilangin, ingin membicarakan, takut nanti kesinggung, takut nanti dia nggak berteman lagi sama Mas Kelvin ya kemungkinan besarnya. Tapi Mas Kelvin ingin merubah atau ingin memiliki tujuan itu biar dia ini juga tahu gitu kan ya. Dan ingin Mas Kelvin juga mudah untuk berbicara kalau misal dia salah gitu ya. Oke, lalu saya juga ingin tanya, Mas Kelvin ini pernah mengungkapkannya atau tidak sih? Kalau misal ada hal yang mengganggu terus Mas Kelvin tidak suka, Mas Kelvin kurang setuju, tapi dia itu ingin dimengerti, Mas Kelvin pernah tidak mengungkapkannya? Kayaknya nggak pernah. Belum Mungkin pernah. dari sikapku aja sih yang sedikit berbeda gitu. Oke, kayak gimana itu sikapnya? Ini aku cerita contoh pengalamanku aja ya. Jadi kita ngobrol gitu kan, ngobrol terus dia itu ngeluarin apa ya, kata-kata yang bikin aku sakit hati gitu loh. Iya. Oke. Nah, di situ aku kan nggak bisa negur ya Bu ya, karena sesuai dengan masalah tadi nggak bisa negur. Nah, saya tuh memilih buat kayak diem aja gitu, nggak mau ngobrol lagi sama dia, milih diem dan mikir alasan buat pulang gitu, buat pulang. Jadi saya memilih buat menghindarin dia dulu deh, daripada kebawa emosi gitu kan Bu. Oke, jadi perilaku yang muncul setelah Mas Kelvin mengalami hal tersebut itu Mas Kelvin langsung menarik diri, terus nggak bicara ini tadi ya, langsung diem, udah langsung diem gitu aja atau? Diem aja, nggak kayak udah nggak excited gitu loh buat cerita-cerita gitu. Nggak excited juga. Oke, saya ingin tanya untuk anggota, apakah pernah juga mengalami hal seperti ini saat teman berbicara terus kalian nggak setuju, kalian langsung pulang atau gimana? Pernah? Enggak sih, saya enggak pernah. Kayak ya kan semua itu bebas berpendapat Iya. ya, jadi udah diterima aja. Oke, untuk Mbak Bilkis pernah tidak? Oh, tidak pernah. Untuk Mbak Dia sendiri? Saya mau nggak pernah. Jadi ini Mas Kelvin ya yang mengalami dan kita akan sama-sama bantu di sini, kita akan sama-sama sharing. Lalu saya ingin tanya lagi juga Mas Kelvin, apakah usahanya ini tadi belum sama sekali ya, usaha untuk mengungkapkan kan belum sama sekali ya Mas Kelvin ya? Iya, belum. Oke, dan untuk oke. Nah, kan Mas Kelvin tadi kan bilang kalau usahanya belum dilakukan sama sekali. Menurut anggota nih, efektif atau tidak kalau semisal belum melakukan sama sekali? Nggak
tentunya nggak efektif kan ya. Oke, jadi Mas Kelvin saya juga ingin tanya nih, untuk di lingkungan keluarganya Mas Kelvin ini tahu apa tidak kalau sebenarnya Mas Kelvin ini anak yang kurang berani untuk mengungkapkan pendapat, atau di lingkungan rumah ini Mas Kelvin berani aja ya mengungkapin pendapat, nggak suka ya diungkapin, kalau suka diungkapin. Tahu. Ibu itu tahu kalau aku anaknya itu kayak ada nggak enakannya, terus ada juga kayak susah buat ngungkapin sesuatu gitu. Ibu tahu. Lalu apa yang dilakukan ibu? Ibu negur kayak kamu ini jangan ikutin sifatku ya gitu. Oh ya. Kok sifat ibu yang itu yang kamu ikutin gitu. Nah, pokoknya negur lah. Oke, ditegur dan diingatkan ternyata itu sifat dari ibu juga, terus Dari turun ibu ke juga, kamu iya. juga ya. Oke, lalu saya ingin tanya juga dari teman nih, apakah ada yang notice temannya Mas Kelvin ini bahwasanya tuh Mas Kelvin tidak suka sama ini tapi dipendem, tapi ceritanya di teman lain, atau tidak cerita tapi temannya Mas Kelvin ini udah peka, atau ada yang pernah Tapi kayaknya mereka peka gitu. Ya. peka? Kayaknya mereka peka kalau sikapku berubah gitu. Soalnya aku juga kadang-kadang ngerasa sendiri gitu loh, kayak kalau udah sikapku udah mulai beda itu kayak bukan aku yang biasa gitu loh. Oke, terus lalu kalau semisal temannya Mas Kelvin ini udah peka ya, udah tahu, itu apa yang dilakukan mereka pada saat itu? Sebenarnya kayaknya nggak ada ya. Mereka tahu tapi ya udah mereka cuma aku nggak ngarepin permintaan maaf juga ya Bu. Setidaknya mungkin aku pengennya mungkin mereka berubah gitu mungkin, tapi nggak ada gitu ya. Mungkin kalau lebih baik lagi kalau mereka ada kata maaf mungkin ya Bu ya. Cuman walaupun mereka tahu kalau aku nggak suka, ya udah terus masih berlanjut gitu, kejadian lagi. Jadi dianggapnya ya udah gitu aja. Cuma emang mereka tahu ya. Nah, Menurut anggota nih, kalau dari cerita Mas Kelvin kan temennya kan tahu tapi menghiraukan. Menurut anggota, kalau sebagai temannya Mas Kelvin, kalau anggota ditempatkan sebagai temannya Mas Kelvin, kalian mau seperti apa? Kalian mau memberi semangat Mas Kelvin seperti apa? Kan tadi kan temannya kan langsung oh ya udah biarin aja, pasti besoknya lupa, tapi diulangi lagi. Apakah menurut kalian itu efektif atau enggak? Enggak sih, enggak efektif. Mungkin lebih kayak diingatkan lagi itu lebih biar nggak lupa gitu. Kan katanya Mas Kelvin tadi ada turunan ya dari ibunya, mungkin itu yang agak susah ya. Seperti itu. Kalau dari Mbak Bilkis? Iya sih, Bu, sama kan setiap manusia juga kan pasti berubah, mungkin ya bisa saling mengingatkan gitu. Maka seharusnya temannya Mas Kelvin juga seperti apa? Bagaimana? Atau memberikan semangat atau seperti apa? Iya, harusnya sih memberi semangat ya, apalagi kan teman. Ya harusnya juga tahu lah satu sama lain gitu. Memberi semangat, saling mengerti gitu ya. Kalau Iya. misal ada yang tersinggung, diungkapkan gitu ya. Kalau dari Mbak Dia? Kalau dari saya sama ya Bu ya. Seharusnya temannya tuh juga saling mengingatkan, dan juga kalau ada sesuatu itu langsung diberitahu aja, tapi beritahunya tuh bisa secara baik-baik aja ya. Oke, baik, kalau seperti itu dari permasalahan Mas Kelvin ini tadi yang ingin dirubahnya itu apa? Perilaku yang menarik diri ini tadi, ya, yang langsung pulang ini tadi, sama apa yang nggak bisa mengungkapkan gitu ya, mengungkapkan pendapat. Oke, jadi permasalahan Mas Kelvin sudah ketemu di sini, bahwasanya Mas Kelvin itu ingin tetap tenang gitu ya ibaratnya ya di waktu di kelompok. Kalau misal ada yang tersinggung, ada yang menyinggung Mas Kelvin, dan kalaupun ada yang menyinggung Mas Kelvin ingin langsung bisa berbicara, langsung mengungkapkan gitu bahwasanya saya tersinggung loh gitu ya. Oke, lalu lanjut nih, jika Mas Kelvin menyepakati bahwasanya itu tadi kan permasalahan Mas Kelvin. Nah, lalu
apa yang akan Mas Kelvin lakukan nih? Stepnya kalau buat semisal mengatasi luka itu. Mungkin kalau misal dihadapkan dengan situasi yang kayak tadi gitu ya, mungkin saya bakal nyoba buat menahan diri untuk bersikap biasa aja dulu gitu. Kayak nggak nampilin apa ya, nggak nampilin sikapku yang sakit hati gitu loh. Mungkin kayak ya udah biasa aja gitu. Oke, jadi ingin tetap biasa aja. Lalu selanjutnya mau ingin seperti apa? Tujuannya yang lain lagi? Kayaknya mungkin kalau setelah itu mungkin lebih berani buat ungkapin gitu, kayak negur kayak tadi apa bahasanmu kayaknya gak cocok deh dia ngomongin gitu gitu. Situasi kalau situasi kayak gitu kamu gak bisa deh ngomong kayak gini gitu. Mungkin dia berani buat negur gitu. Oke, cara negurnya seperti apa? Mau negur langsung atau gimana? Mungkin langsung aja biar lebih langsung diselesaikan memang gitu. Biar soalnya kalau kita lewat chat kadang-kadang kan mungkin ada miskomnya gitu. Mungkin ketika itu nggak dipahami sama temanku, ada temanku juga nggak memahami ketika Ya, ketika mau ketika biasanya nadanya beda itu tadi ya. pokoknya lebih baik kayak ketemu langsung gitu. Langsung diobrolin gitu ya Mas. Oke, kalau seperti itu saya ingin tanya lagi nih ke anggota. Dari tujuannya Mas Kelvin yang tadi ya, yang ingin bisa mengungkapkan sama ingin tidak langsung keluar dari dari kelompok pada saat berkumpul. Nah itu dengan tujuan yang diinginkan Mas Kelvin dan stepnya tujuan ini tadi, menurut kalian relevan nggak? Atau kalian ada yang menambahkan? Gimana? Dari Mbak Dia? Kalau saya sih stepnya udah bagus ya. Buat langsung ngomong aja tuh poin sama orangnya, cuma buat bahasanya ya nggak perlu dilagi-lagi biar lebih baik lagi. Oke, Mbak Dia bisa nggak menyentuhkan tata bahasa yang baik seperti apa? Jadi gini, kalau misal temennya ngomong kasar itu, tapi kamu ngomongnya kurang baik lo sama aku, jadi maaf ya kalau aku kesinggung gitu, tapi aku merasa kesinggung gitu. Oke, jadi bisa nih Mas Kelvin praktekkan, contohkan juga bisa. Terima kasih untuk pendapatnya ya Mbak Dia ya. Untuk Mbak Bilkis, gimana? Iya, saya setuju dengan Mbak Dia. Daripada dipendam-pendam ya Bu, nanti malahan itu kayak jadi apa ya, kayak dendam pribadi, akhirnya kayak malah kan merusak pertemanan ya. Sebenarnya itu diomongin secara langsung aja, kalau misal merasa tersakiti, tapi ya bahasanya juga harus ditata, dan walaupun teman dekat ya Bu, kan walaupun udah tahu jeleknya masing-masing kan tetap kita harus menjaga perasaannya teman kita. Oke, terima kasih juga saran dari Mbak Bilkis ya. Untuk Mas Kelvin ini tadi juga saya setuju dengan saran Mbak Bilkis ini tadi, karena kan dilakukannya kalau nanti terlalu dipendam sama Mas Kelvin juga nanti akan timbul dendam, dan dendam itu nanti kalau ketemu anaknya lagi pasti inginnya, aduh anak ini lagi rek, udah gitu langsung lari gitu kan. Oke, untuk Mbak Karin sendiri? Sama sih Bu, seperti Mbak Dia sama Mbak Bilkis, lebih ke diungkapin aja tapi menggunakan bahasa yang seperti diajarkan Mbak Dia tadi, dan nggak ada dendam. Terima kasih ya Mbak Karin ya. Terima kasih. Ya, oke. Ini tadi kan sudah mendengar pendapat dari teman-teman sekalian. Nah, tentunya saya ingin juga mendukung Mas Kelvin untuk dapat berbicara yang lebih luas, lebih santai ke siapapun itu tadi ya. Tadi kan juga ada permasalahan sulit mengungkapkan cemburu kepada teman cewek. Ini Iya. cuma contoh aja sih. Oh, cuma contoh aja. Cuma contoh apa mengalami? Ya nggak apa-apa. Itu kalau semisal jadi contoh atau pengalaman tapi masih malu-malu, nggak apa-apa. Ini juga bisa menjadi referensi buat Mas Kelvin untuk dipraktekkan nanti ya. Karena saya akan mengenalkan salah satu teknik
di sesi konseling kita kali ini itu ada teknik namanya modeling. Nah, modeling itu kan Mas Kelvin kan bisa nih mengungkapkan ya, Mas Kelvin bisa mengungkapkan, dan tadi juga dari anggota juga ada juga contohnya yang cara mengungkapkan dengan baik dan tidak sampai menyakiti hati lawan bicara. Dan saat ini saya ingin memberikan Mas Kelvin teknik modeling namanya itu. Nah, modeling ini teknik bagaimana sih cara kita tuh mengolah kata dengan meniru atau mencontoh seseorang yang kita kagumi, yang seseorang tersebut itu memiliki tutur bahasa yang baik atau memiliki kepribadian yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, tentunya teknik modeling ini tuh bisa kita contoh melalui aktor manapun ya. Yang penting kita tahu nih bahwasanya kebiasaan-kebiasaan seseorang ini itu baik dan bisa untuk kita contoh sehari-hari. Nah, di teknik ini apakah sudah dipahami oleh Mas Kelvin atau ada pertanyaan lagi? Sudah cukup paham. Paham tak? Iya, paham. Serius paham. Oke, baik, terima kasih kalau seperti itu ya Mas Kelvin ya. Dan di teknik ini itu saya akan beri contoh ya kan nanti, lalu Mas Kelvin bisa mempraktekannya nih di rumah. Dan kalaupun nanti kalau ada kendala bisa saja Mas Kelvin tulis di satu lembar kertas kosong aja ya. Oke, nanti untuk teknik modelingnya itu kalau semisal kita ingin lancar berkomunikasi, ingin bisa mengungkapkan pendapat, itu bisa kita contoh dari salah satu presenter atau bisa kita cek juga vlogger lah, kayak orang yang sering-sering konten gitu, vlogger. Tapi untuk permasalahannya Mas Kelvin ini lebih cocok untuk di modelnya presenter atau modelnya public figure yang suka datang ke podcast gitu kan. Bahasanya lebih rapi gitu, tertata, dan bahasanya juga udah disaring sama media ya, jadi tidak ada bahasa yang ngawur atau bahasa selengean, guyon gitu. Pokoknya jangan kalau mau meniru model itu, kalau semisal dari permasalahan Mas Kelvin, jangan sampai meniru model yang pelawak, nanti takutnya pelawakannya ngawur dan Mas Kelvin tidak menempatkan sesuai posisi ini tadi ya. Jadi ini anaknya kesinggung lagi meskipun konteksnya bergurau gitu. Jadi lebih ke tata bahasa yang mendalam dan sudah di-sharing ini tadi aja. Kira-kira siapa ini contoh public figure yang udah terngiang di benaknya Mas Kelvin? Butuh berapa nih? Terserah. Orang? Jangan banyak-banyak nanti itu bingung nanti ngopinya ya. Mungkin Raditya Dika. Oke, Kak Raditya Dika itu juga bagus itu podcastnya ya. Teman-teman ada yang tahu? Pasti tahu ya. Oke, jadi Mas Kelvin nanti tinggal mencontoh aja ya cara dia berbicara bagaimana, waktu serius juga bagaimana, atau kalau referensi dari saya lebih ke ini sih dokter Gia. Nah itu kan selalu senyum ya kan arahnya itu, jadi lebih mood lah ya. Jadi bisa kita contoh ekspresinya seperti apa beliau bercerita gitu tadi. Oke, saat ini saya ingin mencontohkan ya Mas Kelvin ya. Nanti sementara ini Mas Kelvin tetapkan saya sebagai model dan nanti Mas Kelvin akan menirunya. Ya. Oke, tetapkan saya sebagai model dan Mas Kelvin nanti akan menirunya. Anggota lain bisa menyimak dan bisa diterapkan kalau semisal nanti ada kesulitan pada saat berkomunikasi ya. Oke, kita mulai ya. Udah siap kan? Prosedurnya bebas ya? Bebas, pokoknya santai ya. Oke, saya mulai, tetapkan saya sebagai model ya Mas Kelvin ya. Semisal temannya Mas Kelvin namanya siapa ini? Inisial atau nama samaran? Joko aja, Joko. Oke, Mas Joko. Iya, Mas Joko. Yosef. Oke, seperti ini. Semisal Yosef, mohon maaf ya. Soalnya enggak, namanya ini kalau di lingkunganku tuh kayak lucu gitu. Oh iya. Orang Yosef ini. Yosef gitu. Ganti aja nih dari ibunya nih. Masih nama. Ya udah ya. Semisal oke.
Adi, ada waktu nggak hari ini luang? Aku soalnya mau ngobrol nih gitu. Kalau kamu ada waktu luang sore ini, oke kita ngobrol dulu ya. Tapi kita berdua aja. Kalau nggak ada luang ya udah kita jalan waktu pulang aja. Nah sebenarnya gini loh, kamu jadi berbicara kayak gitu, aku sakit hati. Tapi bukan apa-apa ya, cuma sakit hati aja. Mungkin karena aku capek atau lelah, terus jadi kepikiran. Gitu. Terus maaf ya kalau aku bilang kayak gini. Tapi ini juga demi kebaikan pertemanan kita. Seperti itu. Oke, bisa dicontohkan sekarang atau perlu saya ulang lagi? Dan sekali lagi, sebentar, ini saya harus mengungkapinya harus dihafal dulu apa ini. Nggak usah, Sebebas jangan, itu aja. iya sesuai bahasanya Mas Calvin aja, tapi konteksnya dengan tutur kata yang seperti itu Oh, tadi. iya. Oke, silakan Mas Calvin. Siapa yang mau? Terserah. Gue dulu. Ya nggak apa-apa, itu. Gara-gara si Yosef tadi. Halo Di. Sore ini kamu ada waktu nggak? Jawabkan dulu yang Ya, ya ada waktu saya. nanti sore kita jangan langsung balik ya. Kok ada yang pengen aku omongin sama kamu. Oh iya, apa? Sekarang aja nggak apa-apa. Jadi gini, tadi kan waktu kita ngobrol di kelas itu, tadi kamu sempat nyinggung soal kebiasaanku kan. Nah, aku nggak tahu kenapa aku kok kesinggungnya. Mungkin karena di situ banyak teman-teman yang belum akrab sama kita. Kan kamu tahu sendiri, kebiasaanku itu yang tahu ya cuma kamu sama beberapa teman-teman dekat doang. Nah, tadi hampir semua teman sekelas yang walaupun nggak deket semuanya dengar kebiasaan nyereniku itu. Nah, kayaknya aku tersinggung deh. Oke, kita beli applause dulu. Nangis lah itu, dia nangis lah. Ada kalau baru nangis aja nggak apa-apa. Nah, oke, ini contoh dari Mas Calvin sudah baik, sekali sudah bagus, nanti tinggal dikembangkan aja, nanti tinggal penempatannya aja sama dilihat situasinya dulu ya Mas Calvin ya. Oke, untuk pertemuan kita di hari ini dari permasalahan Mas Calvin ada kesan-kesan nggak buat kalian anggota yang lain tentang permasalahan Mas Calvin ini, atau ada yang sudah ada yang pernah mengalami dan sudah mencobanya, atau yang belum mengalami, belum mencobanya gitu, atau ingin menjadikan referensi selanjutnya juga bisa. Jadi saya juga ingin mendapat pendapat nih dari semua anggota di sini. Oke, dari Mbak Bilkis dulu seperti apa? Kalau menurut saya ya udah ini sih kayak sebenarnya itu saya pernah kayak gitu. Tanpa sadari ya ternyata bahasa saya kurang, tapi tadi saya melihat dari contoh dari ibu dan Mas Calvin seperti itu, jadi mungkin akan saya gunakan nantinya untuk ke teman ataupun ke saudara ya, pokoknya yang terdekat sama saya gitu. Waktu saya kayak lagi apa ya, kayak lagi kesindir atau gimana gitu sih. Oke, terima kasih ya Mbak Bilkis ya. Nanti kayak untuk selanjutnya saya ingin mendengar dari Mbak Karin. Sama sih Bu, ternyata yang saya negur teman saya itu masih belum cukup baik. Nah, habis melihat Ibu sama Mas Calvin mempraktikkan tadi itu bisa menjadi inspirasi lah buat kedepannya saya itu ngomongnya lebih baik lagi, lebih hati-hati lagi gitu. Oke, terima kasih ya Mbak Karin ya. Semoga bisa untuk melatih lagi dari teknik tadi ya. Oke, untuk Mbak Dia sendiri? Kalau dari saya kan udah pernah ngalamin kayak bertemu ya. Jadi saya apa ya bisa jadi refleksi aja sih kalau yang dicontohin ibu sama Mas Calvin ini sebenarnya udah saya lakuin gitu. Jadi ternyata saya ini udah benar sama ini gitu. Ya. Oke, terima kasih juga Mbak Dia ya. Oke, terima kasih untuk anggota untuk refleksinya juga di hari ini. Lalu di pertemuan kita selanjutnya kita sepakati sesuai dengan jadwal kita ya semuanya. Dan tentunya kita akan membahas permasalahan dari Mas Calvin ini tadi. Yang hari ini Mas Calvin nanti saya ingin Mas Calvin ada pekerjaan rumah ya. Jadi kan biar bisa kita eval juga untuk pertemuan selanjutnya. Untuk pekerjaan rumahnya nanti Mas Calvin boleh nih mau ngecek dari podcastnya Dr. Kia atau siapapun itu yang menurut Mas Calvin ini sesuai nih tata bahasanya sama Mas Calvin ya, nanti bisa dicatat dan dipraktekkan. Nanti kalau ada kejadian yang seperti itu bisa Mas
Kelvin praktekkan, lalu setelah praktekkan Mas Kelvin refleksikan pada lembar kertas putih ya. Jadi nanti responnya dia seperti apa, dia marah atau tidak. Nanti Mas Kelvinnya bagaimana setelah mengungkapkan, tetap marah atau tetap lari dari anak itu atau tidak. Gitu ya Mas Kelvin ya. Ya bisa dipahami atau ada pertanyaan lagi? Siap. Oke, baik kalau seperti itu, mumpung waktunya juga udah mepet ya, udah mau habis dan tentunya kalian pasti ada kegiatan lagi setelah ini, ya. Setelah ini langsung saya akhiri aja ya di sini. Tentunya besok kita bertemu lagi dengan jadwal kita. Nanti kalau ada kendala tinggal konfirmasi aja di grup. Dan saya terima kasih kalian sudah hadir di sini, menyempatkan waktunya, sudah bercerita juga untuk Mas Kelvin dan kita sudah sama-sama merefleksikan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian hati-hati di jalan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima